Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Tadris Fisika. Saat ini kita berada pada pertemuan ke-13, yaitu mengenai gerak harmonik sederhana. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai 4 materi utama. Yang pertama yaitu pengertian osilasi, hukum Hooke, kemudian persamaan gerak harmonik sederhana, dan yang terakhir kita akan melakukan eksperimen bandul ataupun ayunan untuk mengetahui hubungan panjang tali terhadap periode dan mengukur periode ayunan tersebut. Oke, kita mulai saja materi kita pada hari ini. Nah, di sini adalah informasi umum dari pertemuan kita pada hari ini pada materi gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mampu memahami konsep dasar GHS dan menerapkan persamaan matematis yang terkait serta melakukan eksperimen bandul sederhana untuk memperoleh dan menganalisis data secara ilmiah guna menjelaskan fenomena osilasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian baca ya. Salah satunya yaitu kita akan mampu menganalisis ya persamaan besaran fisika maupun gerak harmonik sederhana yang mempengaruhi atau menentukan posisi kecepatan dan percepatan. Nah, di sini kalian pada sehari-hari atau kehidupan sehari-hari pernah melihat ayunan anak-anak atau jam bandul ya, bukan jam ini ya, jam digital ya, jam bandul. Kemudian ada pegas kendaraan, kemudian yang hobinya main gitar ini ya, pernah melihat ya senar gitarnya. Nah, jadi contoh dari gerak harmonik sederhana atau osilasi ini itu ada di sekitar kita ya, contohnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, timbullah pertanyaan ya, mengapa ayunan itu dapat bergerak bolak-balik? Nah ya, seperti animasi yang ada di layar kalian, ini ada sebuah bandul yang bergerak kiri kanan ya. Nah, mengapa bandul tersebut dapat bergerak bolak-balik? Ya, jawabannya itu adalah karena adanya yang pertama ada gaya gravitasi, kemudian yang kedua itu adalah gaya pemulih ya, gaya pemulih yang selalu menarik beban bandul ya kembali ke titik keseimbangan ya. Gaya pemulih itu apa ya? Gaya pemulih itu ya adalah sistem ya, gaya dalam sistem osilasi yang selalu mengarahkan ke posisi keseimbangan dan berusaha mengembalikan benda ke posisi tersebut. Nah, timbullah pertanyaan yang kedua ya. Ketika kita mengayun sebuah benda, lama-kelamaan ayunan tersebut dapat berhenti. Betul? Ya, ayunan tersebut nanti akan berhenti itu karena adanya gaya gesekan dari udara. Ya, jadi lama-lama dia akan berhenti seperti itu. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi periode ayunan? Nah, ini kita akan melakukan eksperimen untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari periode ayunan tersebut. Apakah nanti massa benda akan mempengaruhi? Apakah nanti panjang talinya akan mempengaruhi? Apakah nantinya dari sudut ya atau simpangan dari sebuah bandul akan mempengaruhi? Ya, nanti kita akan menjawab dari eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu mengenai osilasi. Osilasi itu apa? Osilasi ini adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan secara periodik. Ya, gerak ini terjadi ketika suatu benda dipindahkan dari posisi keseimbangannya dan dilepaskan. Ya, jadi pada awal mulanya bola tersebut berada pada posisi keseimbangan, kemudian kita lepaskan ya pada sudut tertentu ya, kemudian dia akan bergerak bolak-balik kiri dan ke kanan ya sampai dia nanti berhenti seperti itu. Nah, ada beberapa besaran-besaran dalam osilasi
Yang pertama itu adalah titik keseimbangan, yang kedua adalah amplitudo, yang ketiga adalah periode, ya, yang keempat ada frekuensi, kemudian yang kelima itu adalah fase. Nah, pengertiannya itu bisa kalian baca ya. Nah, di sini ada aktivitas cocokan istilah. Setelah kalian mengerti besaran-besaran dalam osilasi, maka kalian dapat mencocokkan ya istilah-istilah yang ada di PowerPoint interaktif ini ya. Contohnya, misalkan seperti amplitudo. Amplitudo itu apa pengertiannya? Ya, amplitudo itu adalah simpangan ya. Simpangan maksimum dari sebuah keseimbangan, dari titik keseimbangan. Oke, benar ya. Kemudian yang kedua adalah periode. Periode ini apa? Periode ini adalah waktu. Waktu untuk satu osilasi penuh ya dengan satuan sekon. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi ini apa? Frekuensi ini adalah jumlah ya, atau dengan persamaan F sama dengan 1 per T. T itu adalah periode ya. Kemudian yang terakhir fase ya. Fase ini adalah keadaan gerak pada waktu tertentu. Oke, benar semuanya. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum Hooke dan gaya pemulih. Ya, adapun pengertian dari hukum Hooke itu adalah menyatakan bahwa gaya yang diperlukan itu untuk meregangkan atau menekan pegas sebanding dengan simpangan dari posisi keseimbangannya selama batas elastisitasnya tidak terlampaui. Atau kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu F sama dengan min Kx, di mana F ini adalah gaya pemulih ya, kemudian K ini adalah konstanta pegas, dan X ini adalah simpangan dari posisi keseimbangan, seperti itu. Nah, tanda negatif ini ya menunjukkan gaya itu selalu berlawanan arah dengan simpangan. Ya, jadi simpangannya itu misalkan ke kanan, maka dia itu gayanya akan selalu berlawanan, yaitu ke arah ke kiri. Seperti itu, dia berlawanan. Nah, dapat kalian lihat ini adalah simulasi pegas. Ya, misalkan kita ubah ya simpangannya. Misalkan ini simpangannya kan di tengah-tengah nih, yang nilainya 0 ya. Kalau kita ubah misalkan simpangannya ke arah positif, ke arah ke kanan, kemudian konstantanya 90, segini ya, 90. Maka nilai F-nya itu F sama dengan min Kx ya. Ya, sama dengan negatif 36, yaitu arahnya ke kiri karena dia berlawanan dengan simpangannya kan positif. Kemudian coba kita arahkan simpangannya ke negatif ya, simpangannya negatif. Nah, nanti ini konstanta pegasnya misalkan 90, maka kalau simpangannya negatif, maka nilai gaya pemulihnya itu adalah positif ya, karena kalau simpangannya negatif, maka F-nya ini bernilai positif, seperti itu. Nah, ini ada sebuah contoh soal, yaitu, nah, diketahui nilai konstanta pegas adalah 200 Newton per meter. Kemudian nilai X-nya, simpangan dari posisi setimbang, adalah 0,05 meter. Nah, ini menandakan bahwasannya ya konstantanya ini bernilai positif atau arahnya ke kanan ya, maka nanti gaya pemulihnya itu adalah ya bernilai negatif atau berlawanan dengan simpangan ya. Nah, ditanya adalah F-nya ya, maka F sama dengan min Kx ya, negatif dari 200 Newton meter dikali 0,05 meter ya. Ini jadinya nolnya ya, kita kalikan, ini menjadi negatif 10 Newton ya. Kita lihat jawabannya, yaitu negatif 10 ya, sama dengan yang kita kerjakan tadi ya, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit contoh mengenai hukum Hooke ya. Kemudian ini adalah materi kita ya sebelum eksperimen ya, untuk menjawab faktor tadi.
Ini ada materi yang ketiga, yaitu mengenai persamaan gerak harmonik sederhana, di mana persamaan GHS ini ada 3, yaitu untuk menentukan posisi, kemudian untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, ini adalah simulasi grafik dari gerak harmonik sederhana. Ya, kita bisa ubah-ubah amplitudenya, ya. Amplitudenya kalau kecil itu seperti apa, kalau besar ya kita lihat bentuk gelombangnya seperti itu. Kita lanjut ke eksperimen dari bandul sederhana. Nah, jadi di sini alat dan bahannya ya, ini ada statif, tali, beban, kemudian alat pengukur atau stopwatch, dan meteran atau penggaris ya. Kemudian kita dapat menghitung periode rata-rata T ya. Dengan T sama dengan T waktu dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya ayunan. Banyaknya ayunan tadi ada berapa? Ada 10. Kemudian kita dapat menganalisis data dengan membandingkan dengan teori tersebut. Seperti itu. Misalkan kita mendapatkan ya, dari panjang tali 25 cm untuk 10 kali ayunan ya, kita dapat misalkan di T rata-ratanya ini adalah T1 ditambah T2 ditambah T3 dibagi 3 ya, didapatlah T rata-rata. Kemudian ya, kita hitung T teorinya, yaitu ya T sama dengan 2V akar ya L per G, dimana di sini ya 2 dikali 3,14 akar L nya berapa? 0,25 dibagi 9,8, ini dapatlah 6,28 akar 5 ya. Jadi 6,28 dikali akar dari 0,025 adalah 0,15 ya. Kita kalikan, ini mendapatlah 1,003 ya. Hasilnya hampir sama dengan T teori ya. Oke, kemudian nanti ini bisa dipraktikumkan menggunakan alat dan bahan yang ada di lab. Kemudian nanti kita cari persamaan periode bandulnya ya menurut teori. Akan kalian jawab ya pertanyaan analisisnya. Oke, kita lanjut ke kuis ya. Nah, silakan kuis ini nanti kalian isi ya berdasarkan link yang sudah saya bagikan. Nanti skornya saya akan share ya skornya. Atau nanti kalian bisa langsung lanjut, bisa lihat sendiri dari kuis ini ya. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran. Nanti silakan diisi refleksinya, konsep yang paling kalian pahami, kemudian masih membingungkan, kemudian manfaat dari praktikum untuk membuktikan panjang tali tadi terhadap ayunan dan mengukur dari sebuah ayunan sederhana atau bandul sederhana. Kemudian penerapan gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti ketika kalian ada pertanyaan, nanti saya akan lihat refleksinya ya, mana materi yang masih membingungkan, akan kita bahas bersama-sama lagi di awal minggu depan. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.